Shalom para sahabat Narwastu, bertemu kembali dengan podcast ke-155 majalah Narwastu. Kali ini kami mendatangi seorang sahabat Narwastu, Bapak Pendeta Banar Siburian Magister Teologia, yang saat ini merupakan pendeta jemaat di HKBP Rawamangun, Jakarta Timur. Beliau sudah 3 kali berkunjung ke kantor majalah Narwastu, dan ini pertama kali kami berkunjung ke kantor beliau di HKBP Rawamangun. Jadi supaya adil, kami berkunjung juga ke kantor beliau di HKBP Rawamangun yang boleh disebut sebagai tetangga kami. Yeah. Beliau ini dikenal dulu sebagai mantan preses HKBP di Kalimantan Timur, Utara, dan Selatan atau di Borneo. Mantan preses HKBP Distrik 19. Dan di Sinode Godang atau Kongres HKBP pada tahun 2020, beliau pernah maju sebagai calon sekjen. Berikutnya, beliau juga seorang cendekiawan di HKBP yang giat menulis, termasuk di masa mudanya waktu mahasiswa sangat aktif dulu menulis di koran tentang masalah kerohanian, masalah sosial politik. Juga di masa mudanya, beliau ini dikenal seorang mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang aktif menyuarakan persoalan sosial kemasyarakatan bersama aktivis-aktivis yang pro-demokrasi yang selalu menggaungkan nilai-nilai Kristen. Kita akan berbincang dengan beliau, apalagi seperti kita ketahui bersama, beliau sudah disebut-sebut sebagai bakal calon sekjen Sinode HKBP. Kita akan menyapa beliau. Shalom Pak Pendeta Siburian. Shalom Pak Bung Condro. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih kunjungannya. Ya, terima kasih Amang ya. Iya. Ini akhirnya kami berkunjung juga ke kantor ini. Amin. Amang sudah 3 kali ke kantor kami. Amin. Sementara ini pertama kali kami berkunjung ke kantor Amang. Iya, dengan senang. Para sahabat Narwastu, Amang ini adalah sebutan untuk Bapak di kalangan masyarakat Batak. Kita akan berbincang tentang apa sebenarnya visi misi harapan beliau yang sudah disebut-sebut akan maju jadi bakal calon sekjen HKBP. Pak Pendeta Siburian, di podcast Narwastu yang lalu, Bapak juga sudah bicara tentang ada rencana dan akan maju jadi calon sekjen HKBP. Sudah bagaimana persiapannya? Mungkin Bapak bisa cerita kepada para sahabat Narwastu? Silakan. Baik, terima kasih Bung Condro. Pertama-tama welcome to HKBP Rawamangun. Meskipun kita sangat dekat, tapi ada kalanya kita sulit berjumpa, tapi ini pertemuan yang diberkati oleh Tuhan. Kita berjumpa saat ini. Bapak Ibu sahabat Narwastu yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, memang Sinode Godang HKBP akan digelar pada bulan Desember nanti, tepatnya tanggal 2 sampai 8 Desember di Seminarium Sipoholon Tarutung. Dan kebetulan saya sudah ikut menjadi salah satu dari calon atau bakal sekretaris jenderal HKBP yang akan mempertaruhkan diri saya, waktu saya, tenaga saya, pikiran saya nanti untuk membangun HKBP, membantu Evorus yang terpilih nanti untuk melayani di tengah-tengah HKBP. Tentu saya memohon doa dan dukungan dari sahabat Narwastu dimanapun kita berada. Saya kira itu Pak Condro dulu pengantarnya singkat begitu. Pak Pendeta Siburian, Bapak juga pernah disebut-sebut bakal jadi calon Evorus ya. Pernah saya baca di media sosial. Itu bagaimana ceritanya itu? Ya biasalah Pak Condro, warga jemaat, para pelayan ya mencoba memilah-milah, memilih, menyodorkan orang-orang yang mereka anggap layak untuk itu, dan kita welcome juga dengan itu. Tapi sejujurnya dari awal ya saya memang merasa memiliki aura kompetensi di bidang sekretariat jenderal HKBP, sehingga saya sambil berterima kasih kepada mereka yang mengusulkan itu, tapi saya nyatakan bahwa
Mungkin orang lainlah yang lebih pas ke situ, dan sesuai dengan talenta bakat yang saya miliki, saya tetap cukuplah saya mengajukan diri untuk menjadi calon sekretaris jenderal di HKBP. Begitu ya? Iya, seperti itu. Kalau kita bicara tentang dukungan keluarga, bagaimanapun juga keluarga yang paling dekat dengan Bapak. Sudah sejauh mana dukungan keluarga kepada Bapak untuk maju sebagai bakal calon sekjen HKBP ini? Ya, dukungan keluarga sudah pasti, Pak. Paling sedikit, ya istri di rumah, anak-anak kita sosialisasikan. Kalau nanti Tuhan memberikan kesempatan lewat sinodestan di gereja HKBP, ya istri mempersiapkan diri untuk mengikuti kita, anak-anak juga mempersiapkan diri di tempat masing-masing, tentu agar mereka bisa mandiri, tidak harus selalu sama dengan orang tuanya. Dan keluarga yang lain juga, keluarga dekat turut berdoa menopang, tapi terutama lewat doa Pak Jondro, karena tidak ada kuasa yang lebih besar dibandingkan dengan doa semangat dari keluarga, seperti itu. Begitu ya. Ya. Kita tahu HKBP Rawamangun yang Bapak pimpin ini pada 2023 yang lalu terpilih sebagai jemaat terbaik dalam penerapan sentralisasi keuangan di HKBP. Betul. Kalau kita bicara sentralisasi keuangan ini, bagaimana sebenarnya Bapak menerapkan selama ini? Ya, pertama-tama memang kita membicarakannya dulu di pendeta, lalu di majelis jemaat, bahwa keputusan ini sebetulnya keputusan yang mengikat bagi seluruh HKBP. Lalu kita memang memperluas sosialisasi ini kepada segenap warga jemaat, agar mereka juga memiliki beban, bukan beban dalam arti menekan mereka, tapi beban untuk turut bertanggung jawab membantu HKBP dalam bidang sentralisasi. Kalau gereja Rawamangun kita beri sosialisasi itu, meski di awalnya agak berat, tetapi setelah kita memberikan penjelasan bahwa dengan sentralisasi mereka telah turut membantu segenap pelayanan di HKBP, menopang pelayanan di desa, menopang pelayanan dari yang terbatas. Akhirnya mereka mau menerima dengan sepenuh hati, dan setelah kami bawa ini Pak Jondro di rapat resmi, rapat huria, itu menjadi sebuah diktum keputusan khusus bahwa Rawamangun untuk tahun 2023 dalam melaksanakan sentralisasi ini semua komit. Tidak ada yang tarik-menarik, tapi semua memiliki doa, memiliki semangat untuk menopang sentralisasi ini dengan catatan tanpa memotong satu peser pun. Sebab itu sudah menjadi komitmen dan doa kami, didoakan di gereja, dan kita harus melakukan itu dengan 100%, dengan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, memang sampai sekarang Rawamangun bisa diberi kesempatan penopang nomor 1 di HKBP, walaupun sebetulnya Pak Jondro menurut hemat kami masih banyak juga gereja-gereja lain selain Rawamangun yang memiliki kapasitas bahkan lebih dibandingkan dengan Rawamangun. Tapi karena semangat ini, kebersamaan ini, dan komitmen ini, ya itulah yang membuat kami bisa menjadi terdepan untuk tahun 2023 seperti itu. Iya. Bicara sentralisasi keuangan, tidak bisa juga kita lepaskan dari Eporus HKBP sekarang, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Kalau kita bicara soal sentralisasi keuangan ini, misalnya Bapak ditanya, apakah ada evaluasi supaya ke depan lebih maksimal untuk penyerapannya? Kalau evaluasi saya kira harus, Pak. Kalau kita memiliki komitmen untuk lebih maju terhadap penerapan sentralisasi ini, tidak boleh tidak
memang harus ada evaluasi. Tapi evaluasi ini dalam rangka untuk memperkuat, memperkokoh, mempertajam jiwa dan pelaksanaan dari sentralisasi itu. Antara lain, belum semua jemaat-jemaat di seluruh HKBP dengan sepenuhnya, dengan seutuhnya melakukan sentralisasi itu. Penyetorannya maksudnya begitu Pak John Roy ya. Saya kira potensi-potensi yang ada di jemaat-jemaat lokal pun belum dikembangkan. Belum lagi soal personalia yang mungkin karena sudah ada jaminan gaji atau belanja itu sudah datang, maka ditengarai juga beberapa pelayan malah tidak sepenuhnya menopang itu, meningkatkan pelayanan di tempat dia berada, bahkan mungkin ada juga yang meninggalkan atau 1-2 jemaat itu, padahal sebetulnya sentralisasi ini diputuskan agar para pelayan ini tidak lagi memusingkan dirinya dengan gaji, tapi bisa lebih fokus kepada pelayanan di jemaat itu. Nah, makanya pelayanan itu justru harus ditingkatkan sejajar dengan pelaksanaan sentralisasi ini, agar tingkat kehadiran warga jemaat kalau ini semakin tinggi, ya pasti sentralisasi ini juga akan semakin baik. Tapi kalau kehadiran nanti warga jemaat itu sama-sama seperti biasa atau bahkan menurun, ya sentralisasi mungkin menjadi tantangan tersendiri juga bagi kita gitu. Iya. Bukan rahasia umum lagi Pak Pendeta Siburian ya. Sentralisasi ini juga masih ada pro dan kontra. Ya, dan itu betul. Realita ya. Betul. Kalau Bapak nanti jadi sekjen HKBP, Bapak sudah punya tips-tips untuk memaksimalkan ini? Pertama, sentralisasi sudah menjadi bagian dari keputusan sinode Pak. Artinya kita terikat dengan itu. Oleh karena itu menurut hemat saya, tahap sentralisasi ini sudah di tahap point of no return. Jadi kita bukan lagi untuk kembali, tapi kita justru bertahan di situ, bahkan harus meningkatkan itu. Nah, tidak boleh dipungkiri bahwa jemaat-jemaat yang membutuhkan di desa itu banyak, betul-betul sudah mulai merasakan ini. Jadi saya kira kita tidak lagi kembali ke belakang, tapi kita harus malah mempertahankan dan memajukan itu ke depan. Nah, sebetulnya ini bisa kita tingkatkan kembali kepada pelayan, betul-betul harus sungguh-sungguh melayani di tempat di mana mereka berada, agar tingkat kehadiran warga jemaat yang sekarang di angka 30-35% bisa meningkat menjadi angka 35-40% seperti itu Pak. Lalu tentu saja memang sumber daya yang ada di HKBP memang harus kita optimalkan. Misalnya badan usaha HKBP atau aset-aset HKBP, ini semua harus dioptimalkan agar kita tidak hanya berpatokan kepada persembahan dari jemaat, tapi seluruh organ-organ yang ada di HKBP juga turut memberi topangan untuk sentralisasi ini Pak gitu. Iya. Dengan kata lain, Bapak juga ada upaya berarti untuk merangkul orang-orang yang potensial, yang punya sumber daya manusia, sumber daya finansial untuk mendukung sentralisasi keuangan ini? Iya, harus Pak. Itu sudah pasti. Paling tidak sumber daya manusia kita yang bekerja di bidang-bidang usaha yang menangani aset-aset HKBP, ya ini harus kita desain kembali nih Pak, agar mereka betul-betul bekerja di situ dengan sekuat tenaga, memberikan perhatian yang lebih dibandingkan sebelumnya, sehingga sumber pemasukan nanti finansial ke HKBP di samping persembahan itu, ya aset ini, badan usaha ini sudah harus juga turut membantu
pelaksanaan dari sentralisasi ini. Ya. Bicara tentang Bapak yang sekarang maju sebagai calon sekjen, bagaimana sebenarnya komunikasi Bapak dengan tokoh-tokoh HKBP? Katakanlah dengan Eporus HKBP yang sekarang ini atau dengan mantan-mantan Eporus, apakah mereka memberikan dukungan atau doa restu buat Pak Pendeta Banner Siburian? Sejauh ini saya sangat berkomunikasi baik dengan mereka semua, antara lain mantan Opuya Eporus Darwin Sihombing yang 2 periode juga bersama-sama dengan kami sebelumnya. Lalu Luman Tobing, bukan Sihombing. Darwin Tobing begitu Pak ya. Lalu Eporus kita yang sekarang kami tetap memiliki pembicaraan yang intens tentang ber-HKBP, ya termasuk dengan pimpinan kita yang sekarang, baik sekjen, para kadep, dan lain-lain. Tapi saya ini bukan tipe orang yang meminta dukungan Pak kepada mereka secara khusus untuk memilih, tapi kita yakin mereka sudah memiliki cara pandang tersendiri terhadap siapa-siapa yang mereka anggap lebih cocok untuk itu. Bahkan sebetulnya tidak meminta dukungan saja, mereka pun memberikan masukan-masukan juga kepada junior-juniornya, agar nanti kalau kita diperkenankan untuk itu, mudah-mudahan pikiran-pikiran mereka juga bisa kita tampung, kita pakai. Tapi kalau meminta dukungan dalam doa, selalu kita minta juga. Tapi kalau minta dukungan dalam arti untuk memilih, barangkali bukan tipe kita seperti itu, dan mereka pun sebetulnya bukan dalam bingkai seperti itu lagi kapasitasnya, tapi bahkan mereka mempersiapkan junior-juniornya untuk jadi pemimpin di HKBP. Ya. Gitu. Jadi Pak Pendeta Siburian juga mencatat masukan-masukan atau pemikiran dari mantan-mantan Eporus itu. Saya kira memang harus Pak. Itu. Dalam setiap perjumpaan kita meminta masukan, bahkan mereka juga sering WA kita agar pikiran-pikiran mereka itu kita terima dan kita pertimbangkan, kita kembangkan, bahkan bila penting menjadi sebuah kontribusi kita dalam bersosialisasi ke banyak warga, kepada sinodisten dan lain-lain seperti itu. Ya, Pak Pendeta Siburian, bukan rahasia umum lagi, Bapak disebut juga seorang pendeta petarung. Di Sinode Godang 2020 yang lalu, Bapak pernah maju sebagai calon sekjen ya? Betul Pak Jontro, betul. Walaupun waktu itu belum beruntung, sekarang maju lagi. Boleh tahu apa sebenarnya yang membuat Bapak selalu semangat untuk maju jadi calon sekjen? Iya, terima kasih Pak Jontro. Betul, tahun 2020 memang saya sudah maju jadi salah satu calon sekjen, yang waktu itu ada kami 3 orang. Sekarang yang sekjen sekarang Bapak Dr. Victor Tinambunan, lalu Pak Maulinus Siregar. Pada saat itu kebetulan saya berdampingan sebagai kontestan untuk sekjen dengan sekjen yang sekarang Pak Victor Tinambunan. Tapi beliau itu kan senior saya. Ada juga rasa sungkan kalau kita terus bertarung dengan senior kita. Dan kebetulan memang jujur waktu itu suara saya masih di bawah dari sekjen kita yang sekarang gitu. Nah waktu itu saya mundur agar nilai patriotisme juga kelihatan di situ. Jadi nilai patriotisme ini kadang-kadang tidak harus terus maju, tapi kita bisa memilih kapan kita harus terus maju dan kapan kita waktunya untuk mundur. Dan sekarang saya kembali memiliki kesempatan itu, sehingga menurut hemat saya kesempatan ini harus saya ambil juga seperti itu. Nah di situ mungkin nilai petarungnya. Enggak lelah seperti itu? Karena bagaimanapun juga energi juga habis untuk itu? Ya bisa saja Pak energinya habis, tapi kalau kita untuk HKBP
ya energi ini tidak ada juga yang sia-sia, kan begitu Pak. Begitu. Iya. Ya kita pakai dengan maksimal seperti itu. Pak Pendeta Siburian, begini, bukan rahasia umum lagi ya. Iya. Ada netizen atau warganet menyebut ini Sinode Godang HKBP atau Munas HKBP ini mirip-mirip seperti pilkada. Calon praeses pun membuat CP-nya di media sosial seperti Facebook, ya, dengan kurikulum vitae-nya, dengan apa capaian-capaian atau prestasinya. Nah, kalau kita bicara dari sisi itu, apa pendapat Bapak soal pendapat atau opini publik yang terbentuk bahwa mirip-mirip pilkada katanya Sinode Godang HKBP ini? Iya, betul Pak Jondro, mirip-mirip pilkada, tapi tidak semuanya juga lah mirip-mirip pilkada. Misalnya seperti ini, kalau sekedar untuk menyampaikan kurikulum vitae-nya, lalu mengungkapkan gagasannya, rencana programnya, saya kira ini saya anggap sebuah sosialisasi untuk menjelaskan diri kita, siapa kita di hadapan orang, seperti itu. Tapi memang kalau sudah bersangkut paut dengan uang, dengan yang sifatnya money politics, nah dari dulu memang saya mengkritisi ini. Supaya ada beda nilai-nilai yang kita pegang teguh, yang tidak harus sama dengan pilkada. Artinya perjumpaan ini memiliki nilai-nilai tersendiri dalam rangka menjelaskan identitas, jati diri, gagasan kita, komitmen kita kepada sinodistan nanti. Tapi kalau untuk berkampanye dalam arti seperti pilkada itu, yang ada kadang-kadang muatan-muatan money politicsnya, saya memang jujur termasuk bukan dari bagian itu. Jadi saya ingin pertarungan nanti di Sinode Godang ini lebih mengedepankan gagasan, komitmen, bakat, dan talenta, sehingga Sinode Godang ini kalau Tuhan kehendaki janganlah sampai ternodai dengan money politics ini. Dan saya menginginkan Sinode Godang kita ini nanti diposisikan seperti itu Pak, agar trust dari warga kepada para pendeta, para sinodisten itu tetap terbangun dengan baik. Sebab kalau sudah hilang ini trust ini, susah kita berkhotbah. Tidak ada lagi nilai yang kita mau tawarkan nanti. Tidak dipercaya jemaat lagi. Iya gitu. Nah saya punya keyakinan itu Pak Jontoro, karena setidaknya kepada saya sendiri 2 periode menjadi praeses itu, ya ternyata saya masih dipilih oleh sinodisten. Jadi tanpa ada di situ embel-embel money politik atau yang bermuatan dengan itu, yang kasih baju kah misalnya atau lain-lain. Saya punya keyakinan di situ bahwa ternyata para sinodisten kita ini masih lebih banyak yang memiliki kerinduan meraih jabatan itu dengan cara-cara yang terhormat, dengan cara-cara yang bersih, sebab mereka juga merindukan itu bisa didapati dalam Sinode Godang kita. Dan kita berdoalah untuk segenap utusan dari Sinode Kristen nanti agar mereka tetap masih memiliki komit di situ, sehingga nilai-nilai di HKBP tetap terjaga dengan baik. Begitu Bung Jontoro. Pak Pendeta Siburian, Bapak juga dikenal sebagai seorang penulis buku ya, bahkan menulis juga di media massa. Ya. Kita tidak bisa tutup mata juga dengan kondisi sosial politik di tengah bangsa kita. Pada Oktober nanti kita akan punya Presiden RI yang baru, Bapak Prabowo Subianto, dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Ya. Boleh Bapak kasih komentar tentang pemimpin baru ini? Ya, secara pribadi saya harus menyatakan Pak Prabowo ini presiden kita yang hebat menurut saya. Hebat karena
sebuah harapan beliau nanti akan mengawal sentralisasi, mengawal pluralitas di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Sebagai negara yang dibingkai dalam Bhinneka Tunggal Ika, kita berharap memang Pak Prabowo akan menjaga, mengawal, dan memelihara itu, merawat itu dengan sebaik-baiknya. Namun yang kedua, kita tentu berharap juga Bapak Prabowo ini akan menjadikan segenap warga negara itu menjadi subjek dari pembangunan. Artinya pembangunan ini sebetulnya yang perlu untuk rakyat. Jadi bukan rakyatnya yang dikorbankan untuk pembangunan seperti itu. Ya, kita berharap seluruh elemen bangsa ini penuh sukacita, tidak ada merasa tertindas, tidak ada yang merasa diabaikan, tapi mereka menjadi warga negara yang merdeka, yang merasa memiliki harkat dan martabat, yang menjunjung nilai-nilai kebenaran di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Ya, kita berdoalah untuk Bapak Prabowo, Pak, agar Indonesia semakin baik, semakin jaya, semakin makmur pada waktu-waktu yang akan datang. Yang terakhir, Pak Pendeta Siburian, pada November 2024 kita juga akan menghadapi pilkada serentak di seluruh Indonesia. Ya, ya. Dan kita tidak bisa juga menutup mata bahwa ada juga anggota jemaat HKBP yang maju jadi kepala daerah, calon kepala daerah di sana. Bapak, ada komentar tentang ini atau harapannya kepada warga jemaat HKBP? Ya, kita pada dasarnya memberikan selamat, menopang, bahkan mendorong mereka untuk terlibat dalam marak-rakan membangun bangsa dan negara kita ini lewat daerah di mana mereka berada. Namun kita tetap berharap agar para pemimpin bangsa kita yang kebetulan dari gereja tetaplah mengedepankan nasionalisme kita. Jadi tidak membuat mereka menjadi sektarian atau tertutup dengan segmen masyarakat lain, tapi betul-betul menjadi nasionalis sejati yang memiliki iman sebagai orang beriman, orang percaya begitu. Begitu ya? Iya. Baik, Pak Pendeta Siburian, terima kasih atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Amin. Ya, Amin. kiranya Bapak senantiasa sehat. Amin. Ya, tentu sebagai sahabat Narwastu kami juga berharap dan berdoa untuk Bapak bisa kelak menjadi Sekjen Sinode HKBP. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Para sahabat Narwastu, beliau ini termasuk dalam 21 tokoh Kristiani inspiratif 2018. Beliau sudah 3 kali berkunjung ke kantor majalah Narwastu. Yang pertama kali mendampingi Bapak Pendeta Dr. WTP Simarmata almarhum, yang waktu itu terpilih jadi anggota DPD RI. Kemudian pernah juga tahun 2023 yang lalu berkunjung, dan terakhir bulan-bulan yang lalu. Ya, tentu sebagai sahabat kami berharap, berdoa kiranya Pak Pendeta Siburian bisa kelak menjadi Sekjen HKBP. Dan sebagai testimoni, pada 2020 ada juga calon Sekjen yang berkunjung ke Narwastu dan waktu itu terpilih juga jadi Sekjen HKBP. Iya, Itu betul, hanya betul. testimoni. Iya. Ya, terima kasih Pak Pendeta Siburian. Baik Pak, terima kasih. Sahabat Narwastu juga terima kasih, mohon doa dan dukungan agar sinode kita ini berlangsung dengan semangat, dengan penuh sukacita, dan demi kemuliaan bagi Tuhan kita. Iya. Dan yang terakhir Pak, biarlah kehendak Tuhan yang jadi nanti di Sinode Godang Amin. 2024. Amin. Yang penting Bapak sehat, semangat, dan terus diberkati Tuhan bersama keluarga. Amin. Amin. Para sahabat Narwastu, akhirnya kami undur diri. Shalom, salam sehat, dan Tuhan memberkati Indonesia.